Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas reguler pagi C angkatan 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sediaan kapsul, suppositoria, dan juga ovula. Ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk dosen pengampu mata kuliah farmasetika ini yaitu Ibu Apoteker Yola Desnera Putri Magister Farmasi. Dan tak lupa juga saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Farhan Sidik, yang kedua Fauzia Nurul Ijah, yang ketiga Meli Cecilia, yang keempat Neng Elinia Alsrilani, yang kelima Oktaviani Eliza Kusuma, yang keenam Rafli Rizky Ramdhani, yang ketujuh Sabila Trifani, yang kedelapan Sally Luciana. Baik, untuk materi yang pertama yaitu sediaan kapsul. Definisi kapsul. Kapsul berupa bentuk sediaan padat dengan bahan obat atau eksipien tertutup dengan suatu cangkang kecil. Cangkang yang dibuat dari gelatin, amilum, atau bahan lain yang cocok dengan karakteristik cangkang keras, hard, atau lunak, soft. Kapsul dapat digunakan secara oral, disebarkan di atas makanan, dan dapat juga berupa dry powder inhaler untuk penghantaran inhalasi. Tujuan bentuk sediaan kapsul: 1. Digunakan untuk menutupi bau, rasa, dan aroma dari sifat bahan obat yang tidak disukai sehingga meningkatkan kepatuhan penggunaan obat. 2. Kapsul dapat terdiri atas kombinasi bahan sesuai dengan kebutuhan pasien dengan dosis yang tepat. 3. Kapsul memiliki bioavailabilitas tinggi di mana cangkang kapsul dapat larut dengan cepat ke dalam sistem pencernaan sehingga isi kapsul dapat keluar. 4. Isi kapsul dapat beragam berupa serbuk, granul, tablet, bahkan kapsul. Baik, selanjutnya penggolongan kapsul. Kapsul ini dibagi menjadi dua, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Yang pertama ini ada kapsul keras yang terdiri dari wadah dan tutup yang terbuat dari gelatin, gula, dan air. Kapsul keras ini sering digunakan di apotek dalam pelayanan peracikan obat yang ditulis dari dokter. Ukuran kapsul keras menurut besarnya dapat diberi nomor urut dari besar ke yang kecil sebagai berikut. Yang pertama itu ada nomor 000, selanjutnya nomor 00, selanjutnya nomor 0, dan nomor 1 sampai 3. Perbedaan utamanya itu ada di ukuran fisik kapsul dan kapasitasnya untuk menampung obat. Selanjutnya ada kapsul lunak, kapsul yang tertutup rapat dan berisi obat yang pembuatan dan pengisian obatnya dilakukan dengan alat khusus. Cangkang kapsul lunak dibuat dari gelatin yang ditambah gliserin atau alkohol polihidris seperti sorbitol untuk melunakkan si gelatinnya. Contohnya itu ada pada kapsul minyak ikan. Selanjutnya, perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras terdiri dari wadah dan tutup, tersedia dalam bentuk kosong, isi biasanya padat, cara pakai per oral, dan bentuk hanya satu macam. Sedangkan untuk kapsul lunak, satu kesatuan, selalu sudah terisi, isi biasanya cair, bisa oral, vaginal, rektal, dan topikal, dan juga bentuknya macam-macam. Selanjutnya, keuntungan kapsul. Pertama, bentuknya menarik dan praktis. Kedua, cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi obat yang berasa dan berbau tidak enak. Ketiga, mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat cepat diabsorpsi. Keempat, dokter dapat mengkombinasikan beberapa macam obat dan dosis yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pasien. Kelima, kapsul dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dan yang terakhir, kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan tambahan atau penolong seperti pada pembuatan pil maupun tablet. Selanjutnya, kerugian kapsul. Yang pertama, tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori kapsul tidak dapat menahan penguapan. Yang kedua, tidak bisa untuk zat-zat higroskopis atau menyerap lembab. Yang ketiga, tidak bisa untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Yang keempat, tidak bisa untuk balita. Yang kelima, tidak bisa dibagi-bagi, misalnya setengah kapsul. Yang keenam, tidak tahan lama. Kapsul cenderung kurang stabil dibandingkan tablet. Mereka mungkin bereaksi terhadap kondisi lingkungan, terutama kelembaban. Selanjutnya, cara pembuatan kapsul. Ada 3 macam cara pengisian kapsul, yaitu dengan tangan,
dengan alat bukan mesin, dan dengan alat mesin. Yang pertama dengan tangan, merupakan cara yang paling sederhana, yakni dengan tangan tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotik untuk melayani resep dokter. Pada pengisian dengan cara ini, sebaiknya digunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena petugas tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat dapat dilakukan dengan cara serbuk, dibagi sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta, lalu tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Yang kedua, dengan alat bukan mesin. Alat yang dimaksud di sini adalah alat yang menggunakan tangan manusia. Dengan menggunakan alat ini, akan didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih cepat. Sebab sekali cetak dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. Alat ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang bergerak. Caranya, kapsul dibuka dan badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak. Kemudian, serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul atau ditaburkan pada permukaan, kemudian diratakan dengan kertas film. Kemudian, kapsul ditutup dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian yang bergerak. Dengan cara demikian, semua kapsul akan tertutup. Yang ketiga, dengan alat mesin. Untuk menghemat tenaga dalam rangka memproduksi kapsul secara besar-besaran dan untuk menjaga keseragaman dari kapsul tersebut, perlu digunakan alat yang serba otomatis mulai dari membuka, mengisi, sampai dengan menutup kapsul. Dengan cara ini, dapat diproduksi kapsul dengan jumlah besar dan memerlukan tenaga sedikit, serta keseragamannya lebih terjamin. Untuk materi yang kedua yaitu sediaan suppositoria dan juga ovula. Suppositoria, bentuk sediaan obat yang digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rektum, anus atau vagina. Bentuknya silinder atau kerucut kecil yang terbuat dari bahan yang dapat meleleh pada suhu tubuh seperti lilin atau lemak, sehingga dapat dengan mudah dimasukkan dan larut setelah dimasukkan ke dalam tubuh. Tujuan bentuk sediaan suppositoria yang pertama biasanya digunakan untuk obat yang memerlukan efek lokal seperti obat pasir ataupun sistemik, seperti pada analgesik atau sedatif yang digunakan saat pasien dalam keadaan tidak sadar atau tidak bisa menelan obat oral. Yang kedua, menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung serta perubahan obat secara biokimia di dalam hati. Yang ketiga, obat dapat langsung masuk ke dalam pembuluh darah sehingga obat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat oral. Bahan dasar suppositoria dan ovula. Sifat bahan dasar suppositoria dan ovula yang pertama itu padat pada suhu kamar, tetapi lunak pada suhu rektum dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Kemudian tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna dan bau, kemudian kadar air yang mencukupi. Selanjutnya penggolongan bahan dasar suppositoria dan ovula. Yang pertama itu berasal dari bahan dasar lemak, contohnya seperti oleum kakao atau lemak coklat. Yang kedua itu bahan dasar larut air seperti gliserin gelatin dan polyethylene glycol atau PEG. Yang ketiga itu bahan dasar lain seperti pembentuk emulsi water in oil dan campuran twin 85% dengan gliserin laurat 15%. Selanjutnya nilai tukar bahan dasar atau replacement factor. Faktor penggantian dosis dalam F adalah jumlah basis yang dapat digantikan oleh bahan obat. Nilai tukar dimaksudkan untuk mengetahui berat lemak oleum kakao yang mempunyai besar volume yang sama dengan 1 gram bahan aktif obat. Jika F sama dengan 0,81, berarti bahwa 0,81 gram basis dapat digantikan oleh 1 gram bahan obat. F dapat diturunkan dari persamaan F sama dengan 100 E dikurang G dibagi G dikali X ditambah 1. Untuk E sendiri itu berat suppositoria yang terdiri dari basis, G itu berat suppositoria dengan zat aktif,
X itu persen dari bahan obat dalam persen. Perkalian G dan X itu jumlah bahan obat dalam supositoria. Contoh soal. Preparasi suatu supositoria yang mengandung 100 mg fenobarbital dengan nilai F sama dengan 0,81 menggunakan alum kakao sebagai basis supositoria. Berat alum kakao murni adalah 2 gram dan persentase zat aktif sebesar 5%. Berapa berat setiap supositoria berbahan aktif? Diketahui nilai F sama dengan 0,81, massa fenobarbital sama dengan 100 mg, massa alum kakao adalah 2 gram alias 2000 mg, serta persentase zat aktif sebesar 5%. Oleh karenanya dari persamaan F sama dengan 100 dikali E dikurangi G dibagi GX plus 1, didapatkan nilai G sebesar 2,019 gram. Oleh karenanya massa supositoria yang mengandung bahan aktif fenobarbital adalah sebesar 2,019 gram. Cara pembuatan supositoria dan ovula. Metode pembuatan supositoria ini dibagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan hasil leburan atau cetak uang. Langkah-langkahnya yang pertama adalah merebutkan basis baik lemak maupun air, kemudian mencampurkan bahan obat yang akan diinginkan dengan basis yang digunakan. Yang ketiga adalah menuangkan hasil leburan campuran ke dalam cetakan yang digunakan. Yang keempat adalah membiarkan hasil leburan campuran itu menjadi dingin dan mengental menjadi supositoria yang biasa dilakukan di dalam lemari es. Yang terakhir adalah melepaskan supositoria yang sudah mengandung basis dan cocok dibuat dengan cara mencetak. Cara yang kedua adalah kompresi. Dalam pembuatan dengan cara kompresi ini, basis supositoria dan bahan lainnya ini akan dicampur atau diaduk sehingga menghasilkan supositoria yang lembek seperti kental yang pasta. Dalam pembuatan skala kecil biasanya digunakan mortar dan stempel. Proses kompresi khusus ini cocok untuk pembuatan supositoria yang mengandung bahan obat yang tidak tahan pemanasan dan untuk supositoria yang mengandung sebagian besar bahan yang tidak dapat larut dalam basis. Kelemahannya yakni dibutuhkan mesin dulu supositoria dan beberapa keterbatasan seperti bentuk supositoria yang hanya dibuat berdasarkan cetakan yang ada. Cara pembuatan terakhir adalah dengan cara digulung dan dibentuk dengan tangan secara manual. Pembuatan ini hanya dilakukan saat basis adalah alum kakao dengan skala yang kecil. Metode ini sudah jarang digunakan. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Oke teman-teman, materi yang kami sampaikan tentang sediaan kapsul, supositoria dan juga ovula cukup di sini dulu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.